Ya baik, pada kesempatan ini saya sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat ujian online dengan menggunakan Google Form. Langsung saja kita masuk ke menu Chrome, lalu klik di ketik tulisan Google Form seperti ini, Google Form, search. Setelah itu kita pilih Google Form Sign. Nah, muncul tampilannya seperti ini. Lalu di bagian atas di versi Google Chrome ini sudah tidak didukung. Nah, kita abaikan saja. Klik abaikan. Nah, di bagian pertama formulir tanpa judul kita ketik dengan judul sesuai dengan soal yang kita berikan. Nah, pada kesempatan ini saya contoh saja. Ketik judul dengan matematika, lalu di pertanyaan tanpa judul yang berikut, di sini kita kasih masuk nama. Ini setelah nama kita pilih di jawaban singkat, Nah, setelah itu di wajib diisi kita wajib centang wajib diisi. Nah, setelah itu kita tambahkan biodata. Di bagian pojok kiri paling bawah ada lambang tambah, klik di situ, tambah. Nah, setelah itu kita tulis kelas. Setelah kelas, di sini kita pilih drop down. Nah, setelah drop down di opsi yang pertama, ketika kita membuat soal untuk kelas 7, berarti yang pertama kita pilih 7A. Di opsi yang kedua kita tulis 7B. Di opsi yang ketiga di opsi yang kedua tulis 7B. Di opsi yang ketiga 7C, dan di opsi yang keempat adalah 7D. Wajib dicentang. Nah, setelah itu kita membuat tokennya, tinggal ditambahkan lagi di bagian bawah paling kiri, tambahkan. Nah, di situ di pertanyaan kita tulis token. Kenapa tulis token? Supaya tidak semua bisa mengakses, kecuali ketika siswa tersebut sudah mendapatkan token dari guru yang bersangkutan, sehingga dia saja yang berhak untuk mengikuti ujian, sedangkan yang lain tidak bisa login tanpa menggunakan token yang sudah diberikan. Di sini kita pilih jawaban singkat. Nah, setelah itu wajib. Setelah itu kita pilih di 3 titik sebelahnya. Nah, pilih validasi respon. Di validasi respon, nah, kita pilih teks ya, kita pilih teks. Ini biar berisi. Lalu di teks kita tulis token sesuai dengan yang kita inginkan, Nah, kali ini karena ujian matematika saya pilih tokennya mat07 ya, itu saja, mat07. Kasih huruf kecil semua, mat07, huruf kecil semua, itu tokennya mat07. Nah, di sini kita tulis apa maksudnya teks kesalahan. Ketika siswa tersebut salah
menggunakan token atau salah menulis token, berarti keterangannya sesuai dengan apa yang kita tuliskan pada saat ini. Misalnya saya tulis token yang Anda masukkan salah, token yang Anda masukkan salah. Oke, wajib diisi. Nah, setelah ini kita lanjut ke bagian yang berikut. Nah, kita pilih tidak lagi tambah, tetapi di bagian ada bagian yang paling kanan bawah ada yang kotak 2, kita klik di situ, di paling kanan bawah kotak 2. Nah, muncullah tampilannya seperti ini, bagian tanpa judul. Nah, sebelum kita lanjut ke pembuatan soal, kita rubah settingannya. Nah, setelah rubah settingannya kita pilih setelan. Nah, di setelan kita pilih, nah di sini kita langsung ke presentasi, aman. Nah, di presentasi kita pilih di sini acak. Kita pilih acak urutan pertanyaan supaya ketika kita membuat soal nanti soalnya itu acak. Nah, supaya ketika siswa misalnya bekerja di suatu tempat yang sama, mereka nomor satunya soalnya tidak sama. Bisa saja nomor satunya ada di nomor 10 di teman yang satunya, begitu maksudnya, acak tidak sama. Lalu setelah itu kita pilih kuis, setelah pilih kuis kita centang. Nah, nanti di sini yang lainnya tidak usah dicentang, pertanyaan tak terjawab tidak usah, lalu jawaban yang benar tidak usah. Yang kita centang adalah nilai, supaya siswa tersebut dia hanya bisa mengetahui nilai yang benar berapa. Kalau kita centang di jawaban yang benar, siswa yang bersangkutan setelah dia mengerjakan soal dan dia mengetahui nilainya, tidak menutup kemungkinan untuk membocor jawaban yang benar kepada teman-teman yang lain yang belum mengikuti ujian. Nah, sehingga kita tidak usah kasih tunjuk jawaban yang benarnya apa gitu. Setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah klik simpan, kita sudah masuk ke bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini kita kasih judul lagi apa misalnya matematika lagi, atau apa ya, ujian misalnya, ujian mid semester, ujian mid semester 2 misalnya gitu. Nah, di deskripsi kita tulis pilihlah jawaban yang benar, terserah. Nah, intinya seperti itu. Ini hanya contoh saja. Nah, setelah ujian mid semester 2, pilihlah jawaban yang benar. Setelah itu kita tambahkan di bagian kiri, tambahkan. Nah, setelah kita tambahkan, kita buat soal. Yang pertama kita langsung dengan penyusunan soal, pembuatan soal. Saya contohkan 1 tambah 1 sama dengan 1 sama 1 sama dengan titik. Ini hanya contoh saja untuk membuktikan contoh. Nah, di sini kita tetap pilih pilihan ganda. Lalu di opsi yang pertama adalah jawabannya. Opsi yang pertama adalah 1, tambahkan opsi. Nah, di opsi yang kedua 2, opsi yang ketiga ada 3, dan opsi yang keempat adalah 4. Setelah itu wajib diisi. Nah, setelah kita membuat seperti ini, soal dengan dia punya optionnya, lalu kita kunci jawaban yang benarnya apa. Misalnya 1 tambah 1, jawaban yang benar adalah A1.
lalu kita kunci jawaban 1. Ya, kita kunci, klik di tanda centang bagian kiri itu ada lambang centang, kita klik di situ, lalu muncul tampilan seperti ini. Kita klik di opsi yang paling benar, opsi yang benar. Nah, seperti ini, 1+1 ya opsi yang benar. Nah, di sini 1+1 sama dengan 2. Kita kunci di opsi yang benar 2, lalu kita beri skor berapa ya, itu satu soal skornya 1. Nah, setelah itu kita klik selesai. Nah, ini hanya contoh saja. Nah, setelah kita klik selesai, sudah tinggal kita tambahkan atau duplikat untuk soal yang berikutnya. Klik di sini duplikat. Nah, kita duplikat, lalu kemudian buat soal berikutnya. Tata caranya sama seperti soal yang saya buat saat ini, tinggal di duplikat ke soal yang berikut. Jika belum mengerti, silakan di komentar di kolom komentar. Baik, terima kasih. Nah, setelah ini bagaimana pengirimannya? Kita klik di atas, ada tanda panah, kita klik di situ. Nah, setelah klik di situ kita pilih bagian tengah. Lalu kemudian salin. Nah, setelah kita salin, kita langsung menuju WA. Misalnya kirim ke grup atau kemana, kita pilih. Ini hanya contoh saja. Saya akan kirim ke sini ke siswa. Langsung kita kirim, klik di sini. Setelah itu tempel saja karena kita sudah salin, lalu tempel, kirim. Nah, otomatis ketika siswa yang bersangkutan klik di tombol di alamat yang sudah kita kirim dan muncul soal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang belum mengerti, silakan memberikan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Sekian dan semoga sehat-sehat saja.